Halo semuanya dan kembali lagi di vlog The Hanif. Kali ini kita berada di Australia, tepatnya di Great Ocean Road, karena hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali. Biasanya kalau kita keluar negeri itu biasanya diundang oleh ATPM, tapi kali ini kita datang ke sini itu dengan biaya sendiri, bukan dengan ATPM, karena ada undangan dari sebuah bengkel namanya ART, Auto Racing Technique. Jadi ini bengkel juga ada di Jakarta cabangnya. Kita di Australia, ada mobil customer ini 1, 2, 3 segala macam, banyak sekali. Mobil-mobilnya lucu-lucu semua, mulai dari mobil JDM sampai mobil Eropa. Tapi ada satu mobil yang membuat gue pengen banget datang ke Australia, ke Melbourne untuk mencobanya dan membuat video tentang mobil ini. Ini adalah BMW E30 M3 Sport Evolution. Hanya ada 600 unit di seluruh dunia. Dan yang kondisinya masih pristine itu sangat jarang sekali. Bahkan konon ini adalah salah satu BMW M termahal di dunia. Dan biasanya kalau mobil-mobil yang kondisinya seperti ini baru jalan 30.000 km tahun 90, itu biasanya harganya ya sekitar $200.000 dan Anda bisa membelinya hanya melalui lelang mobil-mobil klasik. Seperti apa mobil ini, kenapa dia sangat spesial? Saksikan terus di video spesial ini bersama saya Hanif. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum. Jadi pada saat itu, salah satu balapan paling bergengsi di Eropa itu namanya DTM. Nah, itu rajanya waktu itu adalah Mercedes-Benz 190E. Dan ya, kalau Mercedes ikutan, masa BMW nggak ikutan? Akhirnya, BMW memutuskan untuk membuat sebuah mobil yang bisa masuk homologasi DTM di kelas tersebut. Mobil ini berbeda dengan E30 M3 pada umumnya. Memang kalau secara desain, ya nggak jauh-jauh beda. Kayak misalkan dari eksteriornya ya, perbedaan dengan M3 standar, itu ada pada bumper depannya yang ada merah-merahnya biar lebih racing. Dan mobil ini cuma ada 2 warna, hitam atau merah. Kemudian di depan bumper ini juga ada lubang, tapi bukan sembarang lubang. Karena ini bisa memberikan pendinginan yang lebih baik kepada kaliper remnya. Kemudian di bagian lipsnya ini, dia adjustable, jadi bisa kita atur maju atau mundur ke belakang, ada 3 step. Begitu pula dengan spoiler belakangnya, dia juga bisa diatur ketinggiannya, ada 3 step juga. Kemudian untuk membuat mobilnya lebih ringan, hampir 100 kg lebih ringan dibandingkan dengan M3, dia menggunakan mesin yang lebih ringan, bahkan kaca yang lebih tipis, bagian depannya, samping, belakang, itu kacanya lebih tipis. Sunroofnya juga hilang, jadi dia cuma bisa dibuka doang, tapi nggak ada kacanya di atas. Kemudian di bagian belakangnya dia menggunakan spoiler yang lebih besar dibandingkan dengan M3 standar. Sisanya, selain merah-merah di bagian sini dan bumper yang dibuat lebih ringan, tidak ada bedanya dengan M3 yang kita kenal. Kemudian di sektor mesin, ini adalah mesin yang sangat spesial sekali. Kenapa? Karena ini adalah mesin yang diciptakan khusus untuk balap. Memang basic engine ini sebenarnya S38 atau M5, tapi dikurangi 2 silinder jadi cuma 4 silinder aja. Kemudian kalau M3 itu kan 2300, tapi dia dikasih crankshaft baru, makanya tanpa harus membuat boring yang lebih besar, dia bisa menaikkan cc dengan mengubah stroke-nya, langkahnya jadi lebih panjang. Nah, karena didesain untuk balap juga, dia menggunakan piston yang berbeda, camshaft yang berbeda, terus juga exhaust-nya, intake-nya itu berbeda semua, dan mesin ini juga sudah pakai individual throttle body. Kemudian untuk membuat mobil ini juga lebih adem, terutama di bagian piston ya, dia juga mendapatkan oil nozzle yang baru. Sehingga mobil ini waktu keluar dan dipakai balap, itu langsung menjadi legenda. Disitulah kenapa mobil ini tuh banyak banget dicari orang dan harganya sangat menggila. Makanya mobil ini menjadi salah satu kolektor item yang bisa dibilang wah, sangat ingin dimiliki banyak orang. Bahkan kalau kalian punya duit pun belum tentu ada yang jual. Ya karena itu, karena mobil ini punya legenda, banyak sekali yang menangkan balapan pada saat itu. Dan di balapan DTM, dengan mobil ini BMW bisa mengalahkan Mercedes-Benz.
Kemudian di sektor kaki-kakinya, BMW juga membuat ubahan yang cukup banyak, mulai dari shock breaker, springnya itu diubah semua. Bahkan kalau kalian perhatiin, dia ini lebih ceper 10 mm dibandingkan dengan M3 standar. Tapi di bagian fendernya ini, dia dibikin lebih tinggi biar bisa masuk velg 18 inci ke dalam mobil ini. Karena ada beberapa balapan yang pakai velg lebih besar. Kemudian steering casternya juga diubah. Bearingnya juga dibikin lebih kuat. Anti roll bar juga dipasang di bagian bawah. Sehingga ketika mobilnya dibawa, itu rasanya, wah, untuk zamannya sih, gue belum pernah nyetir mobil 90-an yang rasanya seenak ini, seprecise ini. Pokoknya mobil ini merusak standar mobil tahun 90-an pada saat itu. Oke, kemudian kita buka bagasinya ya. Sebenarnya nggak begitu penting ngebahas bagasi, tapi gue cukup amazed karena mobil ini masih rapi sekali. Lihat, ini toolkitnya juga masih lengkap di sini. Lihat toolkitnya rapi. Ini kemudian ada tas yang isinya oli Castrol. Jadi kalau kalian kehabisan oli bisa pakai di sini. Terus kemudian di sini ada segitiga pengaman, ada tempatnya khusus, rapi banget. Ini juga ada tempat aki dan ban serepnya. Ini dia belum pernah turun dari baru, masih bagus. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam interior dari M3 Sport Evolution. Nah, agak susah karena dia menggunakan bucket seat dari Recaro dan tersedia dua pilihan. Mulai dari leather atau cloth seperti ini. Tapi gue lebih suka yang ini sih, kelihatannya lebih otentik aja. Dan setirnya dia mendapatkan Alcantara, shift knob juga Alcantara, dan transmisinya ini juga beda dibandingkan dengan M3 karena dia menggunakan Getrag 265 dan model perpindahannya dia menggunakan dogleg. Jadi kalau mundur kita ke kiriin baru masuk mundur. Kalau satu kita masukin ke kiri dan ke belakang. Satu, duanya ke depan, tiga ke belakang, empat ke kanan depan, dan limanya ke kanan bawah. Seperti gigi 6 atau gigi mundur. Ini seperti panel AC, padahal dia cuma blower aja. Dan dia bisa generate panas, itu dari heater. Nah, kalau kita ke kiriin AC, itu sebenarnya dinginnya tuh ngambil udara hawa luar. Dan dia nggak bisa dipilih sirkulasinya dari dalam atau dari luar. Dia otomatis ngambil dari luar. Makanya pas kita tadi naik mobil ini, kalau lewatin kebun bunga, semerbak, bau bunga, harum. Pas kita lewatin peternakan, bau pupuk kandang. Sisanya, layoutnya ini dia masih mirip seperti E30 yang kita kenal, tapi versi yang lebih advance-nya karena di sini dia ada onboard komputer sebelah kanan yang cukup lengkap. Bahkan di sebelah kirinya, dia ada tombol untuk mengatur onboard komputernya di sebelah kanan sini. Kemudian untuk head unitnya, dia mempunyai 7 buah kaset deck. Jadi ada 1 di depan dan ada 6 di bagian sini. Dan speedometernya dia ada logo M di tengahnya, sisanya sih ya mirip-mirip lah dengan E30 yang kita kenal. Terus di bagian atas ini dia ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengecek kondisi mesin dan mobil. Dan di sini ada open roof di bagian atas. Makanya kalau di Australia itu cuacanya enak, jadi buka gini tuh tetap rasanya asik. Dan untuk yang Sport Evolution dia menggunakan ini seat belt warnanya merah. Kalau yang M3 biasa dia warnanya hitam. Dan di bagian atasnya sini dia nggak ada lampunya, lampunya pindah ke bagian kiri dan kanan. Belakangnya kayaknya nggak ada yang perlu kita bahas, jadi kita mendingan langsung nyetir aja. Oke, sekarang kita nyetir, bukan sekarang kita nyetir sih, udah nyetir dari tadi. Iya, ini kita udah bikin rute dari Google Maps. Jadi menurut Google Maps, rute kita ini jauhnya itu 480 km. Ya emang agak aneh memang, kenapa? Karena orang ke luar negeri itu biasanya mengunjungi objek-objek wisata. Kalau kita ke luar negeri itu justru cuma jalan-jalan muter-muter doang naik mobil. Tapi mobil juga mobil yang legendary kayak gini lah. Nah, sekarang kita ngomongin mobilnya nih. Mobil ini luar biasa ya. Ini jalan belok kanan kiri, naik turun. Ya, mobil ini mobil tahun 90.
Tapi rasanya dibandingkan dengan mobil zaman sekarang, wah, ini memang tiada tara ini mobil. Luar biasa. BMW bilang, mobil ini tuh lebih stiff dibandingkan dengan E30 bahkan M3 biasa. Lebih turun 10 mm, springnya beda, shocknya beda. Tapi pas kita coba di jalan, memang handlingnya dahsyat banget. Kita belok, kita sambil gas, wah, ini mobil tuh manut banget. Bahkan body rollnya itu bisa dibilang nggak ada. Dan ini jalannya agak keriting-keriting gini ya. Dia ini masih rasanya empuk. Serius, dia nggak sekeras yang gua kira. Gua pikir dia karena mobil racing bakalan keras sekali. Ternyata enggak. Dia masih mengayun. Tapi ketika dia mengayun, traksi dari bannya itu tetap enak, tetap berasa. Dan yang kedua, setirnya ini luar biasa. Kenapa? Karena permukaan jalan sama setir ini rasanya tuh benar-benar langsung ditransfer gitu. Ada gelombang, ada apa di jalan itu, getaran itu kerasa sampai sini. Tapi bukan getaran karena dia rusak, enggak. Tapi memang seperti ini mobil zaman dulu. Tapi ini sesuatu yang beda ini. Ini beda rasanya, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Steeringnya enak banget. Dan mesinnya memang tenaganya kalau dibandingkan dengan mobil zaman sekarang ya jauh lah ya, cuma 238 horsepower. Tapi respons dari mesinnya ini juga enak banget. Dari tadi gue naik turun segala macam cuma gigi 3 aja. Karena gigi 3-nya aja performanya udah cukup banget buat, bukan cukup sih, performanya udah bagus banget buat menikung atau melahap jalan-jalan yang berkelok. Kiri pemandangan, kanan pemandangan, depan pemandangan. Ini enak banget sih. Jadi kalau kalian itu seneng mobil, nggak ada salahnya coba ya. Di sini tuh ada rental supercar juga. Jadi kalian bisa sewa Mustang, bisa sewa R8. R8 itu sekitar $500 Australia. Terus juga kalau Mustang itu lebih murah, $230 aja. Memang kelihatannya mahal, tapi daripada beli Mustang gitu ya. Dan kita bisa pakai mobil ini bener-bener, wah, lihat tuh jalannya tuh, gila, bagus banget. Bener-bener menikmati deh. Di sini tuh bener-bener enak banget. Oke, kita kembali ngomongin mobil. Mesinnya, gue jadi ngomongin jalannya terus ya. Mesinnya enak banget ya. Di bawah 2000 rpm, dia tenaganya agak kurang memang. Dia mainnya high revving, dan dari 2000 ke atas itu enak banget. Even gue agak aneh karena gue pertama kalinya bawa mobil setir kiri, tapi manual, karena biasanya bawa matic terus ya. Ini enak banget gitu. Klek gitu. Mengingatkan gue sama Type R yang baru. Itu ganti giginya tuh klek gitu. Enak banget. Kayak gini persis. Kita di belakang itu ada Eclipse Cross. Eclipse Cross itu juga enak mobilnya. Maksudnya mobil zaman sekarang, tapi dibandingin ini, wah, gue pengen naik ini terus dibanding naik mobil yang belakang. Waduh, tuh lihat tuh. Sebelah kiri seperti ini, sebelah kanan seperti itu. Gila ini jalannya. Waduh. Jadi yang gue tangkap sebenarnya mobil ini itu memang dibuat untuk memenuhi homologasi gitu ya, untuk balapan. Tapi pas dipakai harian, dipakai untuk jalan-jalan yang seperti ini, itu ternyata juga luar biasa. Jadi bisa dipakai buat balapan, bisa dipakai buat dinikmatin santai-santai seperti ini juga enak banget ini mobil. Jadi mobil ini ternyata bukan cuma legendary dari namanya aja, tapi pas kita rasakan itu juga rasanya legend abis. Pasti sampai Jakarta gue kangen nyetir mobil ini. As a young girl, it feels we're mine. We played hide and seek for hours. Dah, nih gila ya, dinginnya kayak di Attawun puncak, tapi pas subuh-subuh tuh persis kayak gini. Cuma bedanya terang aja. Mulai yuk. 1, 2, 3. Oke. Ya, kasihkan nyetir sampai lupa kita bikin closing, dan sekarang kita ada di rest area kilometer berapa nih, nggak tahu ya. Ya, kita lagi menuju Melbourne lagi.
Dan ini tinggal nggak nyampe 100 km lagi. Dan kita sudah berjalan 400 km-an menggunakan mobil ini. Gimana rasanya? Surprise, surprise. Dari sekian banyak mobil yang ada di ERT, gue nggak nyesel pilih ini. Karena emang pas dikendarin itu, pas dikendarin itu enak banget mobil ya. Gak nyangka mobil yang dibuat untuk balap, untuk memenuhi homologasi grup E DTM, ternyata mobil ini dipakai untuk touring. Itu enak sekali, luar biasa. Dan mobil ini sebenarnya gue penasaran banget kalau di sirkuit tuh rasanya gimana. Tapi sayang sekali jadwal kita datang ini Phillip Island lagi penuh. Kita emang harus booking dari kapan tahu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini jika kalian suka, dan subscribe jika kalian belum. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!